saya Haslinda dari SD Negeri 31 Banda Aceh, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 gelombang 3 di LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video peer teaching saya yang kegiatannya dilakukan secara daring. Rancangan pembelajarannya meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Nah, ini dia video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak menjawab ya, adalah salam itu wajah jawab Luna. Apa kabar anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah Ibu, sehat. Terima kasih, sehat semuanya ya. Ada sarapan tadi pagi nak? Ada Ibu. Ada Bu. Ada. Jangan lupa sarapan kalau ke sekolah biar seger nak ya, biar semangat ya. Ya, Bu. Yang paling penting ada sholat subuh nak? Alhamdulillah Bu. Ada Bu. Ada, alhamdulillah anak-anak soleh semuanya. Nah, kita cek dulu sebelum kita belajar siapa ya yang ada ke sekolah, yang enggak ke sekolah hari ini. Coba kita cek dulu. Siapa hari ini enggak ke sekolah? Siapa ya? Si Kartini hadir tidak? Oh, Syarif nggak masuk ya. Kenapa ya? Ada kabar? Sakit orang tuanya Bu. Oh, sakit. Kita doakan semoga orang tuanya cepat sembuh dan besok bisa sekolah seperti biasanya ya. Ya Bu. Ya, hari ini kita akan belajar lagi dengan Ibu yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Siapa satu orang di antara anak-anak semuanya yang mau pimpin doa untuk bantu Ibu? Ayo, siapa? Tunjuk tangannya. Saya Bu. Atau Ibu tunjuk aja. Ahmad ya, boleh. Ya Bu. Silahkan Ahmad untuk baca doanya. Baik. Semuanya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Terima kasih kita ucapkan kepada semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, kita hari ini mau belajar tentang sholat. Sebelum kita belajar tentang sholat, Ibu mau tanya-tanya dulu nih. Pertemuan kita yang kemarin, masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Ayo Maulida, kadang masih ingat kita belajar tentang apa? Jangan cepat kali lupa lu nak, masih muda, masih. Ayo kita belajar tentang apa ya? Pertemuan kita yang kemarin. Tentang apa? Lupa ya. Kita tahu sedikit. Kemarin kita belajar tentang al-alim. Ingat arti al-alim itu apa? Al-alim. Allah maha memahami. Allah maha memahami. Mengetahui. Ada lagi yang mau tahu? Allah maha. Ya. Lupa cepat kali lupanya anak ibu ini. Allah maha mengetahui.
Al-Alim itu artinya Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, apakah itu secara tersembunyi walau ataupun secara terang-terangan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sholat, yaitu pelajaran yang kelima. Coba anak ibu lihat gambar di sini. Ini gambar apa, nak? Ini gambar orang sedang sholat, Bu. Sholat berjamaah, Bu. Orang sedang sholat berjamaah. Nah, kira-kira dari gambar ini apa yang anak ibu ketahui tentang sholat? Apakah itu artinya atau apalah? Coba dulu anak ibu kasih tahu. Satu orang juga boleh. Untuk mewakili apa yang anak ibu tahu tentang sholat. Ayo. Sholat itu melaksanakan kewajiban, Bu, sebagai orang Islam yang sudah balik. Oke, pandai. Tepuk tangan dulu buat Ahmad. Terima kasih sudah menjawab ya. Sama-sama, Bu. Sholat merupakan. Ada lagi yang mau jawab? Ayo Maulida, kadang mau jawab? Ada, Ibu. Ya, sholat itu apa ya? Sholat itu tiang agama, Ibu. Ini Bu Yur ya? Ya, terima kasih sudah menjawabnya. Sholat itu tiang agama. Kata Yurnalida, sholat itu tiang agama. Katanya Ahmad, sholat itu kewajiban. Iya, pandai semua anak ibu ya. Belum ibu jelasin, sudah pandai, hebat. Ada belajar semuanya di rumah, nak ya. Sholat merupakan Ya, Bu. rukun Islam yang kedua. Sholat wajib kita laksanakan bagi kita umat Islam. Nah, tujuan dari kita mempelajari tentang sholat ini yaitu supaya anak ibu semuanya dapat mengetahui tentang makna sholat dengan benar. Dan yang kedua, supaya anak ibu dapat mengetahui bahwa sholat itu sangat penting dan harus kita kerjakan dengan baik. Anak ibu semuanya tahu tidak sholat itu jumlahnya ada berapa waktu sehari semalam? 5 Sehari kali, semalam. Bu. Hanya 5, Bu. 5 kali dalam sehari semalam, Bu. Sehari semalam. Tetapi sebelumnya sholat itu diwajibkan kepada kita sebanyak 50 kali. Pernah dengar nggak cerita itu, kisahnya? Pernah, Bu, pernah. Dalam kisah Ya. Nabi waktu Isra Mi'raj kalau nggak salah, Bu. Iya, pandai. Ahmadnya pandai. Jempolnya kiri kanan ya. Pandai Ahmad. Oke, Bu. Ada perlu Ibu jelasin lagi atau memang sudah pandai? Sudah pandai ya, Ibu? Nggak usah dijelasin lagi? Ya, harus Ibu jelasin dijelaskan, dikit ya. Bu. Ya, Biar tentang lebih pandai, peristiwa. Bu. Ya. Ya, tentang peristiwa diwajibkannya sholat. Sholat merupakan, jangan ada yang berbicara ya. Baik, Bu. Nggak konsen lagi, nggak boleh ada yang berbicara. Biar Ibu jelasin, biar anak Ibu cepat paham semuanya. Sholat merupakan salah satu perintah Allah yang wajib kita laksanakan bagi kita umat Islam. Allah sendiri yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat dan juga kepada umat-umatnya Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Yang saya tahu, Bu, Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Bu. Katanya ke langit, Bu. Nah, Iya, pandai. Ibu. Iya, pandai. Hebat sekali anak-anak Ibu ini ya. Iya, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke langit ke-7 atau disebut dengan Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Hebat bukan? Saat itu Nabi Muhammad pergi bersama dengan malaikat Jibril dengan menunggangi burak. Burak itu tahu apa? Burak itu sebuah kendaraan yang Allah datangkan dari surga untuk menjemput Nabi Muhammad. Nah, sesampainya Nabi Muhammad ke langit ke-7, Nabi Muhammad langsung mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Tanpa membantah, Muhammad pun langsung mengiyakan. Dan ketika Nabi Muhammad hendak turun ke bumi lagi,
Di tengah perjalanan, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, apa yang Allah perintahkan kepada engkau?" Ditanya Nabi Musa. Nabi Muhammad pun menjawab, Allah memerintahkan untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 kali. Wah, itu banyak sekali. Pasti yang sanggup untuk mengerjakannya. Mintalah keringanan kepada Allah, wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad pun naik lagi ke langit ketujuh untuk meminta keringanan kepada Allah. Dan Allah pun mengabulkannya sehingga sholat kita sehari semalam menjadi 5 kali. Teringat bukan? Dari 50 kali kurang 45 menjadi 5 kali. Sebegitu sayangnya Allah kepada kita, tidak ingin memberatkan hamba-hambanya. Sampai sini paham, Nak? Sejarah tentang sholat, wajibnya sholat? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu mau jelasin tentang arti daripada sholat. Arti sholat menurut bahasa dan arti sholat menurut istilah. Sebelum Ibu jelasin, mungkin anak Ibu sudah pernah mendengar tentang sholat artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sholat menurut bahasa artinya doa. Kenapa disebut sebagai doa? Karena antara sholat dengan doa terdapat sebuah hubungan, di mana ketika kita mengerjakan sholat, di situ ada bacaan puji-pujian kepada Allah dan ada juga bacaan doa. Contohnya, ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada beberapa ayat yang mengandung puji-pujian dan ada beberapa ayat yang mengandung doa. Itu kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kehidupan yang baik buat kita, supaya dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah, sedangkan sholat menurut istilah adalah, ayo sebelum Ibu jelasin tentang sholat menurut istilah, coba anak Ibu perhatikan gambar yang ada di sini. Gambar yang pertama, gambar apa, Nak? Takbir, Bu. Takbir. Mengangkat tangan, Bu. Ya. Mengangkat tangan, lebih tepatnya mengangkat tangan. Kata yang tadi gambar gerakan apa? Yang pertama gerakan mengangkat tangan. Yang kedua gambar apa? Sedang apa? Tangan, Bu. Sedang tangan. Terus ada yang memeluk tangan. Boleh, pandai anak Ibu semuanya. Yang ketiga, Ruku, Bu. Pegang lutut, Bu. Pegang lutut. pegang lutut. Ya, kalau dalam sholat namanya rukun, Nak, ya. Ya, Bu. Gambar yang keempat. Angkat tangan, Ibu. Ya, mengangkat tangan lagi sama ya. Jadi Dengan kamu yang udah jamu. pertama ya. Gambar yang kelima. Seorang sedang sujud, Bu. Bersujud. Ya, Ya, bukannya. gerakan bersujud. Kalau gambar yang keenam, Sedang seperti duduk, Bu, ya. Seperti duduk ya, Bu. ya, Bukan. seperti duduk-duduk apa ini namanya? Duduk bersila atau bagaimana itu, Bu? Kayak nampaknya bersila, Bu. Bukan ya, Bu, ya, bukan. Namanya, ayo ada yang tahu? Duduk apa ini namanya? Duduk tahiyat. Dia duduk tahiyat. Iya. Dari gerakan-gerakan sholat ini, jelasin apa yang Ibu sholat lakukan sendiri. Karena Ibu semuanya juga dulu apa yang menurut Sholat istilah adalah perbuatan mulai dengan syarat-syarat tertentukan dan rukun-rukun telah ditentukan. Pande, Yunalida Pande, sudah menjawabnya. Ada yang mau menjawab?
Mau. Maya adalah dalam perbuatan apa yang diawali dengan ihram diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat sholat dan rukun. Nah, rukun sholat ada berapa nak? Itu ada 13 sholatnya. Pertama, Pak, yuk. Betul, Ibu. Betul. Ayo lagi yang kedua apa? Ibu. Ya. Ibu. Semuanya ini yang ketiga. Baca Fatihah, Ibu. Oke, membaca Al-Fatihah. Yang kelima ini yang laki-laki kenapa nggak ada suara ya? Yang perempuan aja ini bersuaranya. Ruku, Bu. Nomor 5 ruku, Bu. Bu, Iya. ya. Nomor 6. Iktidal, Ibu. Ya. Nomor 7, yang ketujuh. Sujud Dua kali. Bu. Iya. Yang ke-8 duduk antara 2 sujud. Yang ke-9 Duduk tahiyat akhir. Akhir, Bu. Yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Yang ke-11 Membaca salawat, Bu. selawat. Yang ke-12 Meminta Ibu. dan ini rukun ada 13 dan harus kita kerjakan. Apabila ketika kita melakukan sholat salah satu rukun saja tak kerjakan, maka sholatnya tidak sah. Contohnya, ketika kita melakukan sholat tidak membaca Al-Fatihah, langsung kita baca surat-surat pendeknya. Misalnya setelah takbir kita membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah lupa kita baca Al-Fatihahnya, nak. Terus anak ibu langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Gitu langsung. Itu sholatnya tidak sah, nak ya. Jadi, rukun-rukun sholat yang ke-13 ini harus bisa anak ibu hafal agar sholat kita sah. Ini kalau tidak, capek-capek kita ngerjain sholat, tetapi sholat kita tidak sah. Paham anak ibu semuanya? Paham, Ibu. Hebat. Gande anak ibu. Coba dulu duduk yang rapi lagi. Duduk anak soleh. Siap, Bu. Siap. Oke. Nah, selanjutnya keutamaan yang kita peroleh ada beberapa itu sebagai obat penyakit hati. Kenapa dikatakan obat penyakit hati? Apakah kita lakukan dengan khusyuk? Apakah kita melakukan dengan hati ikhlas? Kita akan jadikan apa? Terus nyata dari kadang ada yang orang yang sudah tapi masih aja hal-hal tidak bercontohnya mencuri setiap hari belum dalam mencuri ataupun suka ngejek-ngejek itu karena sholatnya main-main asal-asal aja sholat. Kadang sholatnya udah nggak ada wudhu. Nah, kayak gitu jadinya kan ya aku mengerjakan tugas tetapi kalau kita nggak lihat kelompok, nah kita melakukannya sendiri. Kenapa nggak kelompok lagi? Kayak kemarin kita cukup belajar diri. Boleh nanti nak ya? Nah, soal. Jangan lupa nama di sini di atasnya. Ini jadi saya jawab sesuai tunjuknya. Satu ada 2 jawaban. Ibu harus menjawab
pengertian sholat menurut bahasa dan menurut istilah. Tadi udah Ibu jelasin kan? Mudah sekali. Nomor 2, anak Ibu harus menjawab rukun sholat secara berurutan. Jangan yang pertama misalnya duduk antara dua sujud, nggak kayak gitu, tapi secara berurutan. Ya, Yang Bu. ketiga, Ya, Bu. soal yang ketiga, anak Ibu harus bisa menjawab keutamaan daripada sholat. Boleh selain yang Ibu jelaskan tadi. Mungkin apa yang anak Ibu ketahui. Paham ya? Paham, Bu. Paham, insya Allah, Bu. Ya, ini bagikan. Kalau misalnya sudah siap, meja Ibu, setelah kumpul, Ibu akan tanya satu orang. Apa dia nyontek atau enggak? Kalau dianya bisa jawab, berarti enggak nyontek. Dah ya, silahkan dikerjakan. Baik, Sudah siap, Bu. Nak? Sedikit Sedikit lagi, lagi, Bu. Bu. Oke. Udah, Bu. Sudah siap. Yang sudah siap? Sudah, yang Bu. Oh, semuanya sudah siap. Tolong kumpulkan semua di atas meja Ibu. Karena biasanya lihat lagi di jawabannya. Bu. Sudah ya. Nah, sekarang sebelum Ibu tunjuk siapa yang mau menjawab nomor 1? Saya, Bu. Ahmad, Bu. boleh. Ayo, pengertian sholat menurut bahasa dan menurut istilah Ahmad apa? Sholat menurut bahasa Bahasa. artinya doa. Kemudian kalau menurut istilah adalah serangkaian perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Demikian, Bu. Ya, Pandi. Iya, Pandi. Udah betul. Menurut bahasa tadi apa ya? Doa, Bu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Tepuk tangan buat yang sudah menjawab dengan benar. Nomor 2, siapa lagi yang menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan dibacakan apa jawabannya nomor 2. Biar Rukun salat, Bu, ya. Ya. Yang pertama berdiri dengan tegak, Bu. Ya, terus Yang kedua takbiratul ihram. Ketiga. Yang kedua niat, Bu. Yang ketiga Ya. takbiratul ihram. Yang keempat surat Al-Fatihah. Ruku, Ya. Bu. Kemudian duduk di antara dua sujud. Ya. Membaca salawat. Ya, Bu. Yang tiga tadi. Iya, ini masih ada yang 3. Apa nanti Bu periksa jawabannya ya? Iya, Bu. Iya, terima kasih Mahara. Yang nomor 3 menjawab. Tadi Yurmelia, Bu. Bukan Mahara. Oh iya. Ya. Terima kasih. Udah hebat ya. Ibu semuanya. Nomor 3 siapa lagi yang mau jawab? Saya, Bu. Boleh, siapa aja boleh. Kita tahu nantinya. Ya, Bu. Haji. Boleh. Bu. Ya, Bu. Menambah ketaatan, Bu. Boleh, Nak. Ya, ini nanti jawabannya akan Ibu periksa biar ketahuan nyontek dari jawabannya. Terus untuk hari ini karena waktunya sudah mau habis, sebentar lagi kita akan istirahat. Jadi sebelum kita tutup, Ibu mau dan Ibu tolong diingat baik ya, karena ini tentang sholat. Tolong lagi malam. Ketika orang tua menyuruh anak Ibu untuk sholat, jangan malas-malas, jangan marah-marah, apalagi ketika sholat subuh. Enaknya tidur, hari malas bangun untuk sholat subuh. Ya, Nak, ya semuanya ya. Ibu. Dan
pentingnya melakukan sholat bagi kita umat Islam, sehingga ketentuan-ketentuan supaya kita melaksanakan sholat harus kita ketahui dengan benar, terutama dalam hal rukun-rukun sholat. Karena sholat merupakan amalan yang sangat penting bagi kita dan yang akan pertama dihisab pada hari kiamat. Sampai di sini nah ya, jangan lupa belajar di rumah. Baik, Untuk Bu. jumpa kita sekali lagi, kita akan belajar tentang yang dikaitkan surah di rumah, yaitu menghafal surah Al-Fatihah. Nanti akan Ibu suruh maju ke depan satu-satu orang untuk menghafal. Paham semua ya? Iya, Bu. Paham. Al-Kausar. Akhiri dengan membaca doa penutup masjid. Siapa yang memimpin doanya? Coba satu orang. Ayo siapa? Bu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Terima kasih kepada Muara. Ada masalah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.